Big Brother Part 66. Sekilas, wanita yang berdiri di luar kuil itu tampak seperti manusia biasa. Dia mengenakan gaun biru muda yang terbuat dari kain kasar, dan sosoknya sedikit biasa. Dia tidak seanggun dan segemuk pembudidaya key refinement perempuan biasa. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba menyembunyikannya, sajak Taois yang misterius dan tidak jelas di sekitarnya telah sangat mengkhianati identitasnya sebagai seorang ahli. Itu adalah contoh klasik dari tidak pandai menyamar. Atau mungkin, itu adalah bentuk yang lebih cemerlang dari, kamu pikir kamu telah melihat melalui penyamaranku, tapi sebenarnya itu hanya yang dangkal. Sebelumnya, setelah Li Changshu mengirim Grandmaster kecilnya pergi, dia memberikan beberapa instruksi kepada adik perempuan dan master juniornya. Kemudian, dia kembali ke ruang bawah tanah rahasia dan terus menyempurnakan fondasi susunan. Dia juga mempelajari metode untuk meningkatkan kemampuan mistik patung kertas itu. Sehari kemudian, Li Changshu merasakan sesuatu telah terjadi di kuil Dewa Laut di Samudera Selatan. Dia memusatkan perhatiannya pada kuil kecil itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Dewa Laut berada dalam masa-masa sulit. Karena Li Changshu telah mengambil inisiatif untuk mengambil karma, dia tidak akan mengeluh tentang itu, ada seseorang di belakangnya, jadi tidak perlu panik. Namun, yang membingungkan Li Changshu adalah dia tidak tahu apakah indranya baik atau buruk kali ini. Tidak ada tanda-tanda yang tidak menyenangkan, juga tidak ada tanda-tanda keberuntungan. Tampaknya itu adalah campuran dari hal-hal yang baik dan buruk. Wasiat spiritual Li Changshu turun ke kuil kecil dan segera menemukan wanita yang mondar-mandir di luar kuil. Dia merasakan rune Dao di tubuhnya dan menyimpulkan bahwa dia jelas bukan dewa emas biasa. Dia segera memikirkan Sekte Barat, apalagi karena pihak lain berani tampil secara langsung, dia seharusnya tidak menjadi pedang tajam dari Sekte Barat. Dia harus menjadi ahli terkenal dari Sekte Barat. Selain itu, menurut deduksi Li Changshu, seorang ahli dari Sekte Barat seharusnya mendatanginya dan mengisyaratkan kepadanya tentang naga, bagaimana jika itu adalah murid dari orang suci Barat. Siapa itu? Untuk amannya, Li Changshu memanggil pikiran Aoyi. Agar tidak memberi naga ruang untuk mencurigai apapun, tidak peduli dengan siapa Li Changshu bertemu dari Sekte Barat di masa depan, dia akan menarik Aoyi. Hierark, siapa orang ini? Aoyi menggunakan kehendak ilahinya untuk berkomunikasi dan bertanya. Aku juga tidak tahu, kata Li Changshu, tapi aku 80% yakin itu bukan seseorang dari timur. Sebelumnya, seorang ahli mengajari saya kemampuan ilahi, dan saya menciptakan inkarnasi sederhana. Hari ini, saya akan menggunakan inkarnasi ini di sini untuk bertemu dengannya dan menguji kekuatannya. Saudara Yi, perhatikan dari samping. Jika sesuatu terjadi pada inkarnasi saya, beritahu ahli naga untuk menanganinya. Aoyi segera menjawab, hierark, hati-hati. Li Changshu merenung sejenak tetapi tidak menjawab. Dia perlahan-lahan menarik setengah dari akal ilahinya, seolah-olah merasakan bahwa divine sense pada patung utama telah hilang. Wanita di luar pintu itu segera mengambil beberapa langkah ke depan dan mendobrak masuk ke dalam kuil Dewa Laut. Dia dengan cepat masuk dan sedikit cemas, dia berteriak pada patung itu dengan suara perempuan yang keras dan kasar, aku akan membunuhmu. Dao, Dewa Laut, harap tunggu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Li Changshu, bagaimana dewa besar ini melakukannya? Dia bisa mengungkapkan begitu banyak informasi hanya dengan satu kalimat itu tidak benar. Ini pasti karena dia sengaja membuat begitu banyak kesalahan dan menggunakannya untuk menghilangkan kewaspadaanku. Saya hanya bisa mengatakan bahwa rekan Daois terlalu meremehkan saya. Wanita yang asal-usulnya tidak diketahui tetapi rune Dao yang menakutkan ini adalah seseorang yang sangat buruk dalam menyamar atau seseorang yang licik. Menurut prinsip Li Changshu, dia selalu mempertimbangkan kemungkinan terburuk, saya khawatir dia adalah karakter yang sulit untuk dihadapi. Li Changshu mengambil keputusan. Dia mempertahankan sedikit keinginan spiritualnya pada patung itu dan membuat patung kertas, yang telah dipastikan sebagai gambar Dewa Laut masa depan, bergegas dari kota Ansui. Gambar patung kertas itu adalah seorang lelaki tua kurus dan baik hati yang sering bertemu dengan Dong Mugong. Wanita kecil itu dengan cepat berjalan ke patung dewa utama. Para pemuja dan beberapa pemuja di kuil memandangnya dengan rasa ingin tahu, tatapan manusia di sekitarnya membuatnya merasa tidak nyaman, sungguh siksaan untuk meminta bantuan. Dia menghela nafas dalam hatinya dan mengerutkan kening saat dia melihat patung Dewa Laut. Dia menangkupkan tangannya dan merenung sejenak. Patung batu giok di samping tampak familiar.
Namun, dia telah bertanya-tanya sebelum dia datang. Itu hanya seorang penjaga. Jika dia ingin mencarinya, dia secara alami akan mencari karakter utama. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya membuka mulutnya dan bertanya dengan nada tidak pasti, "Baiklah, Tuan Dewa Laut, bisakah kamu menunjukkan dirimu?" "Yah, Tuan Dewa Laut, bisakah kamu menunjukkan dirimu?" Dengan sedikit terkekeh, para pemuja yang sedang mempersembahkan dupa di samping tertawa. Aoi yang diam-diam mengamati juga terguncang oleh kakak perempuan yang diduga berasal dari Sekte Barat. Jika Aoi yang baru saja pergi ke Pulau Golden Ao untuk menjadi murid, dia pasti akan menyebabkan keributan dan menghadapi orang itu secara langsung. Dia tidak takut sama sekali. Namun, Aoi saat ini bukan lagi orang yang sembrono saat itu. Dia telah belajar menganalisis karma, bertahan dan bersembunyi, dan mengamati secara diam-diam pemuja tua di kuil, yang mengenakan jubah kain biru panjang, berjalan maju dan menangkupkan tangannya ke arah wanita itu. Dia tersenyum dan berkata, "Nyonya, kamu tidak bisa bersikap kasar di depan Dewa Laut. Jika Anda ingin mengundang Dewa Laut untuk muncul, Anda setidaknya harus mempersembahkan dupa dan berlutut. Dewa Laut mungkin benar-benar muncul dalam mimpimu." Wanita itu mengerutkan kening. "Bagaimana saya bisa melakukan itu?" Pemuja itu mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa saya tidak bisa?" "Lupakan, lupakan. Aku tidak akan bertanya lagi, mengapa aku harus membungkuk ke tingkat manusia sepertimu." Wanita itu melambaikan tangannya dengan kecewa. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu kuil. Dia benar-benar berjalan dengan gaya berjalan yang megah. Aoi diam-diam mengangkat alisnya, dia tiba-tiba merasakan bahwa wanita itu lupa menyembunyikan jejak rune Dao, itu sangat akrab. Pada saat itu, patung kertas yang sudah terbang ke tempat itu melihat wanita di bawah dan mengirimkan transmisi suara. "Rekan Taois, apakah Anda mencari saya?" Ketika Li Changshu melihat dia akan pergi, reaksi pertamanya adalah membiarkannya pergi. Lebih baik menghindari masalah. Namun, karena pihak lain sudah muncul, dia pasti punya motif. Jika dia membiarkannya pergi, dia tidak akan bisa merasa nyaman, karena itu, dia memintanya untuk tinggal. Wanita di bawah mendongak. Dia awalnya berpikir bahwa lelaki tua di atasnya baru saja lewat di atas awan. Ketika dia mendengar itu, dia memfokuskan pandangannya. Inkarnasi. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Saat dia hendak berbicara, patung kertas di atas sudah turun di atas awan. Beberapa pemuja segera berseru dan melihat ke depan. Ketika mereka melihat keabadian sejati, mereka bingung. Li Changshu mengeluarkan tanda kayu dari lengan bajunya dan menunjukkannya kepada pemuja. Pemuja itu terkejut, patung kertas itu tersenyum dan berkata, "Tolong mundur dan tutup pintu kuil." "Tunggu di luar kuil." "Ya Pak." Pemuja itu menundukkan kepalanya dan setuju. Dia melakukan apa yang diperintahkan dan mengusir beberapa pemuja keluar dari kuil kecil sebelum menutup pintu kayu. Li Changshu melambaikan tangannya dan menciptakan penghalang. Kemudian, dia berbalik dan membungkuk pada wanita aneh itu. Li Changshu berkata, "Saya telah mempermalukan diri sendiri di depan Anda, rekan Daois. Silakan datang ke aula." Wanita itu tanpa sadar meletakkan tangannya di belakang punggungnya, membusungkan dadanya, dan mengangkat kepalanya. Dia biasanya mengambil aksennya. Namun, dia menyadari bahwa kondisinya saat ini sedikit tidak pantas. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan tangannya. Li Changshu tidak berani gegabah, dia diam-diam menjadi waspada dan memasuki aula bersama wanita itu. Di bawah patung Dewa Laut, dia sengaja berbicara dengannya di depan Aoi. Wanita itu diam-diam mencubit jarinya dan menyimpulkan. Dia tidak bisa menyimpulkan latar belakang inkarnasi di depannya. Li Changshu adalah orang pertama yang berbicara. Dia tersenyum perlahan dengan suara yang ramah dan berkata, "Aku adalah Dewa Laut di tempat ini. Aku adalah Dewa Laut di tempat ini. Ini adalah salah satu inkarnasiku. Rekan Daois, mengapa kamu ingin bertemu denganku?" Ada kewaspadaan yang tepat di matanya, dia juga memiliki sedikit keyakinan bahwa dia hanyalah inkarnasi dan tidak takut menjadi sasaran. Itu adalah teknik penyamaran yang sangat bagus. Orang itu berkata, "Ini adalah inkarnasimu. Tubuh dan wajahku juga palsu. Kita sama, mengapa Anda tidak mengungkapkan tubuh asli Anda dan saya akan mengembalikan penampilan asli saya?" Ketika Li Changshu mendengarnya, dia berpikir, brilian. Pihak lain sepertinya hanya mengucapkan beberapa kata dengan santai, tetapi ada makna tersembunyi. Hanya dalam beberapa kata, dia telah memukul paku di kepala, meskipun dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa pihak lain adalah orang dengan temperamen sejati. Namun,
Tingkat kultivasi dan rune dao seperti itu di dunia primordial, Li Changshu lebih suka percaya bahwa 3 orang murni tidak akur karena perselisihan dengan Dewa Pejuang Agung daripada percaya bahwa kata-kata orang itu hanya berarti apa yang dia katakan. Li Changshu berkata perlahan, "Rekan Taois, kamu pasti bercanda. Jika penampilan saya yang sebenarnya mudah ditunjukkan kepada orang lain, mengapa saya membuat patung itu begitu buram? Itu benar, aku terlalu tidak pengertian. Rekan Taois, kenapa kamu tidak berubah menjadi laki-laki?" Li Changshu melanjutkan, "Rekan Daois, nada dan nadamu terlalu berbeda dari wanita, bukankah itu terlalu canggung?" Yah, hahaha, begitu. Wanita itu tersenyum canggung dan berdiri. Hanya dengan satu putaran, cahaya abadi di sekelilingnya berkedip terus-menerus. Dia berubah menjadi citra pria kekar dan bermartabat. Dia memiliki wajah persegi dan janggut hitam, matanya yang panjang dan sipit dipenuhi dengan cahaya jernih. Yang disebut dahi penuh itu seperti dia. Sajak Taois yang misterius itu bahkan lebih jelas sekarang. Orang itu mengelus jenggotnya dan tersenyum. Dia berkata, lupakan saja. Saya akan muncul dengan tubuh asli saya. Rekan Taois, apakah Anda tahu saya? Ada sedikit antisipasi dalam nadanya. Li Changshu mengerutkan kening, tubuh asli. Dia berbaring melalui giginya, tetapi ekspresinya sangat alami. Li Changshu mengaku kalah dan merasa malu. Li Changshu tersenyum dan berkata, "Maafkan aku karena tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu tubuhmu yang sebenarnya." Kamu benar-benar tidak mengenalku." Orang itu mengerutkan kening dan berkata, "Aku sudah lama tinggal di pegunungan dan tidak banyak berjalan-jalan. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Bukankah itu lebih mudah?" Orang itu bertepuk tangan dan mengangkat kepalanya untuk tertawa. Dia dalam suasana hati yang baik, dia duduk bersila di bantal meditasi dan berbicara lebih cepat. "Hahaha, baguslah kau tidak mengenalku. Tidak memalukan jika Anda tidak mengenal saya. Saya datang ke sini hari ini karena saya ingin meminta nasihat Dewa Laut. Saya ingin tahu bagaimana Anda berhasil mengembangkan Sekte Dewa Laut kecil sedemikian cepat. Sejujurnya, saya punya banyak teman baik di sekte ini. Mereka juga telah mendirikan banyak sekte di 5 benua. Namun, mereka tidak dapat mendukung mereka. Bahkan jika mereka didirikan secara paksa, hanya ada sedikit peminatnya. Pahala persembahan dupa jauh lebih rendah dari milikmu. Saya di sini untuk meminta atas nama mereka hari ini. Rekan Taois, bisakah Anda memberitahu saya triknya? Saya tidak akan meminta saran secara gratis. Jika Anda setuju, saya secara alami akan menawarkan harta karun." Li Changshu mengerutkan kening. Dia ingin tahu rahasia perkembangan pesat South Ocean Sekte. Hal itu sebenarnya sederhana. Pertama, dia harus memiliki sekelompok utusan ilahi Magihuman yang terobsesi dengan uang dan sekuat banteng. Mereka harus menggunakan otot mereka untuk meyakinkan manusia. Ketika itu berkembang ke tahap tertentu, dia akan membiarkan naga kuno mengganggu dan menggunakan 25% dari pahala untuk mengelabui naga agar sepenuhnya mendukung pengembangan Sekte Dewa Laut. Dia kemudian akan membuat beberapa naga sejati muncul di mana-mana. Secara alami, Li Changshu tidak akan mengatakan itu, dia memutuskan untuk berdebat dengan pihak lain. Caranya adalah menukar ketulusan dengan ketulusan. Saya memperlakukan pemuja dengan ketulusan, dan pemuja akan memujaku dengan ketulusan. Tiba-tiba, menggunakan ketulusan untuk ditukar dengan ketulusan. Orang itu mencubit janggutnya dan merenung sejenak, kemudian, dia menghela nafas dan berkata, "Rekan Taois, kamu benar. Aku terlalu banyak berpikir. Mereka hanya ingin menggunakan sekte seperti itu sebagai kemudahan untuk menahan pahala persembahan dupa. Namun, mereka lalai melindungi manusia yang mempercayai mereka." Saat dia berbicara, dia berdiri dan membungkuk pada Li Changshu. Kemudian, dia mengeluarkan kipas lipat dari saku dadanya dan berkata dengan serius, "Ini hanya hal kecil. Saya tidak ingin menunjukkan rasa hormat saya. Terima kasih atas bimbingan Anda." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari kuil. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras, kemudian, dia mengendarai awan dan perlahan terbang. Li Changshu dipenuhi dengan kecurigaan. Dia melihat cahaya spiritual yang dipancarkan oleh kipas lipat, tetapi dia tidak tahu apakah dia harus mengangkatnya. Itu sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Pada saat itu, Aoi menggunakan kehendak spiritualnya untuk mengirimkan transmisi suara ke patung dewa utama. "Hierark, ketulusanmu sebagai ganti ketulusan benar-benar mengagumkan." Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Master Sekte kedua benar-benar mempercayainya ketika dia berdebat dengan orang lain. Aoi tersenyum dan menghela nafas.
Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memuji hierark karena bisa menangani bibi tuanku dengan begitu tenang. Li Changshu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Dia bertanya dengan kehendak spiritualnya, apakah orang ini abadi dari sekolah Jie? Siapa dia? Kamu benar-benar tidak mengenal hierark. Aoi bertanya dengan bingung. Tentu saja. Untuk apa aku berbohong padamu? Aoi tersenyum dan berkata, saya pikir Rune Dao, sosok, penampilan, dan temperamennya tidak buruk. Dia adalah murid sekte luar tertua dari sekolah Jie, salah satu dari 8 murid master hierark. Dia juga salah satu tokoh perkasa yang paling sering terlihat di sekte kami. Namanya adalah Taois Gongming. Li Changshu memelototinya. Patung kertas itu berbalik dan terbang keluar. Dia dengan santai meraih kipas kertas. Brengsek, jangan kasar. Orang yang menyamar sebagai wanita untuk datang ke kuil sebenarnya adalah Zhao Gongming. Dia adalah saudara angkat dari 3 Dewi Xiao, tokoh kunci dalam penganugerahan dewa. Dia adalah sosok perkasa sejati yang bisa mengalahkan beberapa dari 12 sekolah Dewa Emas Chan. Dia tidak bisa menerima harta karun itu dengan santai. Dia harus menebusnya. Patung kertas Li Changshu buru-buru mengejarnya. Setelah beberapa saat, jaraknya sudah 50 km. Ketika melihat punggung Zhao Gongming dari jauh, ia langsung berteriak di atas awan, rekan Taois, tolong tetap, tunggu. Saat Zhao Gongming hendak berbalik, sesuatu terjadi di pihak Li Changshu. Aliran cahaya tiba-tiba terbang dari jauh dan berubah menjadi Taois bungkuk yang berpakaian compang camping dan memegang tongkat. Dia memblokir jalan patung kertas itu. Aura Taois bungkuk itu sangat damai. Dia memiliki senyum di wajahnya dan terlihat sangat biasa, tetapi dia memberikan rasa kedekatan. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa para ahli muncul satu demi satu? Li Changshu segera berhenti dan tampak waspada. Di langit yang jauh, Zhao Gongming juga berbalik. Taois bungkuk, yang tiba-tiba muncul, melirik Zhao Gongming dari sudut matanya. Dia tampaknya tidak peduli sama sekali, dia hanya tersenyum pada patung kertas dan berkata, saya adalah murid ketiga dari orang suci dari gunung spiritual. Saya telah lama menunggu Dewa Laut di sini. Jika saya tidak salah, Dewa Laut dan Sekte Barat telah tunggu. Teriak Li Changshu, menyebabkan Taois bungkuk itu tertegun. Pada saat itu, Zhao Gongming sudah berlari di atas awan. Pikiran Li Changshu berpacu. Para ahli dari Sekte Barat yang dia perkirakan akan muncul benar-benar muncul. Pada saat itu pertama, dia sedikit takut dengan mantra dunia primordial bahwa dia ditakdirkan dengan Sekte Barat. Kedua, dia tidak ingin jatuh ke pusaran antara Sekte Barat dan Sekolah Jie. Li Changshu membuat keputusan cepat. Patung kertas itu berteriak dan segera memotong karma. Saya seorang kultivator pemurnian Qi dari Sekte Dao, Sekte Misterius. Bagaimana saya bisa ditakdirkan dengan Sekte Barat? Rekan Daois, jangan bicara omong kosong. Setelah mengatakan itu, gumpalan api tiba-tiba muncul di sekitar patung kertas. Di depan Taois bungkuk dan Zhao Gongming, mereka meledak. Saya akan menggunakan inkarnasi saya untuk memeriksa Sekte Dao. Saya tidak ada hubungannya dengan Sekte Barat. Pembatasan ledakan diri yang telah dia persiapkan selama bertahun-tahun sangat berguna. Ini. Lao Dao yang bungkuk, yang mengenakan pakaian compang camping, berdiri di atas awan. Sebagai murid orang suci dan ahli dunia primordial, dia untuk sesaat dia tertangkap basah dan bingung. Dia meledak, tidak hanya dia meledak, tetapi dia juga. Dalam sekejap mata, tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara, seluruh tubuhnya terbakar habis. Metode macam apa ini? Saya belum keluar selama puluhan ribu tahun, tetapi para pembudidaya penyempurnaan Qi dari Sekte Dao telah menjadi sangat liar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan kalimat pembuka yang biasa dari Sekte Barat. Rekan Taois, kamu ditakdirkan dengan Sekte Barat. Kita bisa menjalin hubungan. Bukankah itu normal? Apakah ada masalah? Kenapa ini terjadi? Mengapa dia menghancurkan inkarnasinya sendiri? Mungkinkah Sekte Barat telah terungkap secara diam-diam memprovokasi ketiga sekte tersebut? Kalau sudah terekspos, pasti ada masalah sejak dulu. Bagaimana mungkin? Taois bungkuk itu masih meragukan dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba mendengar tawa dingin di belakangnya, baru kemudian dia menyadari bahwa dia sudah terjerat oleh Rune Dao. Alam semesta disegel oleh Rune Dao ke segala arah. Taois bungkuk biasanya agak bijak dan percaya diri. Sebelumnya, dia tidak menganggap serius Immortal Zhao of Jie School, oleh karena itu, dia muncul untuk menghentikan inkarnasi Dewa Laut dan mendiskusikan beberapa hal kecil. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dewa Laut telah menghancurkan diri sendiri dan abunya hilang.
Zhao Gongming sepertinya marah. Seolah-olah ini adalah plot melawan dia. Pada saat itu, hati Taois yang bungkuk itu bergetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah meremehkan murid sekte luar sekolah Jie. Taois bungkuk itu berbalik dan melihat bahwa Zhao Gongming sudah lebih dari 5 kilometer jauhnya. Pada saat itu, Zhao Gongming dikelilingi oleh 24 mutiara biru muda. Dia memegang cambuk kayu emas di tangannya. Sosok kekarnya memancarkan aura yang mengejutkan. 24 mutiara membekukan alam semesta di sekitar Taois bungkuk itu. Niat Zhao Gongming untuk menyerang sudah jelas. Taois bungkuk itu bahkan lebih curiga. Teratai putih muncul di tangannya, tetapi tubuhnya perlahan mundur, diam-diam mencari cara untuk memecahkan kosmik seal. Taois bungkuk itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Rekan Taois, mengapa? Mengapa?" Ekspresi Zhao Gongming sangat suram, dan janggutnya yang tebal sedikit bergetar. Zhao Gongming berkata dengan dingin, "Rekan Taois, Anda memaksa orang-orang dari sekte Dao saya di depan saya. Apakah Anda bahkan menempatkan saya, Zhao Gongming, di mata Anda?" "Heh, aku, Zhao Gongming, berkulit tipis, tidak apa-apa jika Anda tidak memberi saya, Zhao Gongming, wajah. Namun, jika Anda memaksa kami seperti ini, Anda akan mempermalukan sekte Dao. Jika Anda mempermalukan sekte Dao, Anda akan mempermalukan sekolah Jie, guru saya, dan dua paman tuan saya. Katakan padaku mengapa. Kamu bukan anak laki-laki." Pendeta Tao yang bungkuk itu mengerutkan kening. Apakah sekte ini sudah gila? Bagaimana ini bisa masuk akal? "Rekan Taois, kamu," Zhao Gongming berteriak, "hentikan omong kosong itu. Awasi aku." Zhao Gongming berteriak lagi. Cambuk kayu emas di tangannya bersinar terang. 24 mutiara ilahi penenang laut bersembunyi di sekelilingnya, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melintas di alam semesta dalam sekejap mata. Dia menerobos penghalang dan muncul di depan Taois bungkuk. Taois bungkuk itu terkejut. Dia hanya tahu bahwa Zhao Gongming biasanya berkeliaran dan merupakan murid sekte luar tertua dari sekolah Jie. Namun, dia tidak tahu bahwa Zhao Gongming memiliki harta dharma kemampuan mistis seperti itu. Kemampuan mistiknya sebenarnya sangat kuat. Pada saat itu, tubuh Taois bungkuk itu berkedip-kedip. Bunga teratai bermekaran di bawah kakinya, dan lapisan kelopak melilit Taois bungkuk itu. Namun, di saat berikutnya, cahaya keemasan berkedip. Cambuk emas hancur, dan bunga teratai hampir terkoyak oleh cambuk emas. Untungnya, alam semesta telah distabilkan oleh 24 mutiara ilahi penenang laut. Jika tidak, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan terpengaruh. Di langit di atas pegunungan, Zhao Gongming mengayunkan cambuk emasnya dan memukul bunga teratai. Dia mengutuk dan meneriakkan kata-kata kasar dari sekolah Jie. Tidak lama kemudian, Zhao Gongming merobek bunga teratai itu. Dia meraih Taois bungkuk dan memukulinya. Betapa ganas dan kuatnya. Apa yang salah dengan saya baru-baru ini? Ketika Zhao Gongming memukuli Lao Dao yang bungkuk, di ruang bawah tanah rahasia Gunung Xiaoqiong, Li Changshu memegangi dahinya yang hendak terbelah dan mengerang kesakitan. Patung kertas tadi meledak terlalu cepat, dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik kembali perhatiannya. Itu seperti petasan yang dia mainkan selama tahun baru di kehidupan sebelumnya. Sebelum dia bisa membuangnya, mereka meledak di tangannya. Patung kertas itu menghancurkan dirinya sendiri dan mencabik-cabik pikirannya, namun, Li Changshu sudah mempertimbangkan situasi itu. Pada saat itu hanya rasa sakit. Jiwa esensinya tidak rusak. Rasa sakit itu datang dan pergi dengan cepat. Li Changshu duduk di kursi bundar dan menggunakan patung kertas lain untuk mengamati pertempuran antara dua tembakan besar di langit. Itu tidak bisa dianggap sebagai pertempuran besar. Nyatanya, satu pihak bertempur sementara yang lain dipukuli. Li Changshu tidak bisa bahagia sama sekali. Tidak ada yang membahagiakan. Dia baru saja lolos dari malapetaka. Dia terus merenungkan perubahan halus dalam mentalitasnya selama periode waktu ini. Dalam waktu sebulan, dia sebenarnya telah melakukan dua kesalahan besar. Sebelumnya, ketika Grandmaster kecilnya kembali ke gunung, Li Changshu merasa telah melakukan persiapan yang cukup dan mengabaikan masalah paling mendasar dari jenis kelamin Grandmasternya. Untungnya, tidak ada kekacauan besar. Li Changshu juga membuat kesimpulan. Namun, hari ini, ketika Zhao Gongming hendak pergi, dia dengan jelas menyimpulkan bahwa dia telah menjadi sasaran para ahli dari Sekte Barat. Namun, dia masih menyombongkan diri. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki beberapa rencana cadangan, dia mungkin telah dibunuh oleh Sekte Barat. Li Changshu berkeringat dingin. Dia menutup matanya dan mendesah pahit.
Saya sangat ceroboh dalam beberapa hari terakhir. Saya telah kehilangan hal terpenting untuk menetap dan bertahan hidup. Saya harus merenungkan diri saya sendiri. Kemunculan tiba-tiba dari Lao Dao yang bungkuk seperti panggilan untuk membangunkan, Li Changshu memeriksa dirinya sendiri. Sejak guru Taois Agung menjadi pendukungnya, kekhawatirannya berkurang. Secara relatif, dia memiliki lebih sedikit hal untuk dipikirkan. Setelah masalah ini selesai, saya akan terus menyempurnakan sutra kemantapan, dan pria harus lebih kejam pada diri mereka sendiri. Dia harus menghafalnya 3.000 kali. Setelah dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya, pikiran Li Changshu berangsur-angsur menjadi tenang. Dia berpikir tentang bagaimana dia harus menghadapinya untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam waktu singkat dia merenungkan mentalitasnya. Zhao Gongming telah mengalahkan Lao Dao yang bungkuk, sampai dia muntah darah. Zhao Gongming tidak membunuhnya. Dia hanya mengambil cambuk kayu dan mencambuknya. Cahaya abadi yang melindungi tubuh Lao Dao bergoyang-goyah, 2 dari harta karun luminous pelindungnya telah rusak. Ketika Lao Dao yang bungkuk tidak bisa lagi melawan, Zhao Gongming memanggil 24 mutiara ilahi penenang laut di sekelilingnya dan membekukan Lao Dao yang bungkuk. 24 mutiara ilahi penenang laut bukanlah masalah kecil. Itu adalah harta karun luminous Conate yang dianugerahkan oleh Grandmaster of Heaven and Earth Hierarch. Mereka terbentuk dari sebagian mutiara kekacauan yang telah hancur saat dunia diciptakan. Mereka memiliki kekuatan untuk menjungkirbalikkan 4 lautan dan dapat membentuk alam semesta. Pada saat itu, 24 mutiara ilahi penenang laut sedang menekan Lao Dao yang bungkuk, menyebabkan Lao Dao yang acak-acakan tidak dapat bergerak sama sekali. Wajah Lao Dao yang bungkuk bengkak, dan dahinya berdarah. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, dan pakaiannya compang camping dan penuh lubang. Mereka berlumuran darah. Li Changshu diam-diam mengerutkan kening. Dia pertama kali memikirkan dampak dari masalah ini padanya, dan kemudian dia segera berpikir tentang bagaimana menghilangkan kesalahan. Dia tidak mampu menyinggung Lao Dao yang bungkuk. Pada saat yang sama, Li Changshu memiliki beberapa tebakan. Mungkinkah Zhao Gongming benar-benar, apakah dia bodoh? Apakah saya benar-benar berpikir terlalu banyak saat berbicara dengan Zhao Gongming sebelumnya? Tidak. Li Changshu masih merasa bahwa murid tertua sekolah Jie adalah orang yang cerdas. Itu bisa dilihat dari fakta bahwa Zhao Gongming telah mengarahkan karma ke 3 orang suci dari Sekte Dao sebelum dia menyerang. Tentu saja, mungkin juga Zhao Gongming memang berpikir seperti itu. Jika itu masalahnya, rasa hormat dan pengakuan kolektif orang besar ini terhadap Sekte Dao akan terlalu kuat. Selama kesengsaraan pemberian Dewa Besar, Zhao Gongming sepertinya mengatakan bahwa ketiga sekte itu adalah satu keluarga. Setiap orang adalah kakak laki-laki dan adik laki-lakinya. Dia tidak membunuh 12 Gold God of Chan School yang telah dia kalahkan. Namun, hasil dari kakek Chow itu sangat tragis. Pada akhirnya, Taois Luya dari sekolah Chan yang misterius menghasut Jiang Zia untuk menggunakan buku 7 panah untuk mengutuknya sampai mati dan memasuki gulungan dewa. Pada saat itu, Li Changshu memiliki kilasan inspirasi. Dia tiba-tiba memikirkan Yukin Genya. Ada tipe orang di dunia ini yang tidak bisa diprediksi oleh Li Changshu. Mereka adalah orang-orang yang berpikiran positif terhadap segala sesuatu. Sangat mungkin bahwa Zhao Gongming adalah eksistensi yang melampaui ruang lingkup. Sebenarnya, tidak peduli apa, Li Changshu secara alami menghormati ahli terkemuka di dunia primordial. Dia tidak akan berkomplot melawannya. Selain itu, dia adalah murid sekolah Ren. Tidak perlu baginya untuk menjalin hubungan baik dengan Zhao Gongming. Nanti, dia akan menebusnya dan memberikan buku ajaran Sekte Dewa Laut kepada pihak lain sebagai referensi. Dia akan menggunakan alasan, mengikuti Dao Surgawi, dan melindungi manusia, untuk menjelaskan mengapa Sekte Dewa Laut dapat berkembang begitu cepat. Kemudian, dia akan dapat memutuskan karma. Namun, apa yang tidak diharapkan Li Changshu adalah, tindakan selanjutnya Zhao Gongming tidak hanya melebihi harapan Li Changshu, tetapi juga membuat Li Changshu tidak dapat memahaminya. Li Changshu berkeringat dingin. Murid sekte luar sekolah Jie menolak untuk menyerah setelah memukulinya. Dia menggunakan mutiara ilahi penenang laut untuk menekan Lao Dao yang bungkuk dan terus memarahi dan mendorongnya menuju kuil Dewa Laut. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Apakah kakek Chow ini juga beracun? Mungkinkah? Bisakah Dewa Laut kecil sepertiku terlibat dalam karma ini? Lao Dao yang bungkuk adalah murid orang suci. Jika Anda memukulinya, pihak lain hanya bisa menderita dalam diam dan mengatakan bahwa kemampuan mistiknya lebih rendah. Namun,
jika Sekte Barat ingin menyelesaikan skor setelah masalah ini dan melampiaskan kemarahan mereka pada Dewa Laut, bagaimana saya, seorang murid kecil dari faksi terpencil sekolah Ren, menghadapinya? Bahkan jika saya dapat meminta guru Taois Agung untuk mengambil tindakan, bagaimana saya harus menjelaskan masalah ini kepadanya? Li Changshu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia buru-buru memikirkan solusi. Pada saat yang sama, patung kertas lain menggunakan Earth Escape dan bergegas menuju kuil Dewa Laut. Dia melihat Zhao Gongming melayang kembali ke langit di atas kuil kecil dan mendarat dari langit. Dia melemparkan Lao Dao yang bungkuk ke halaman kuil Dewa Laut dan berkata dengan serius, "Pergi dan minta maaf kepada Dewa Laut. Pergi dan minta maaf kepada Dewa Laut." Kaki Li Changshu menjadi lemah. Tubuh utamanya hampir menyusut di bawah meja di ruang rahasia. Lao Dao yang bungkuk ditekan oleh mutiara ilahi penenang laut. Dia berbaring di tanah dan tidak bisa bergerak. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Bagaimana dia bisa masuk akal? 3 Sekte Dao Sekte tidak masuk akal. Sekte Barat biasanya cukup tidak masuk akal, tetapi dibandingkan dengan murid tertua sekolah Jie dan Dewa Laut, mereka tidak layak disebut. Lao Dao yang bungkuk menutup matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat marah sehingga jiwa esensinya bergetar. Zhao Gongming mencibir dan berkata, "Kenapa? Kamu masih berani berpura-pura mati? Kamu memaksa inkarnasi Dewa Laut mati dan menghina Sekte Dao. Bagaimana kita bisa membiarkan masalah ini berhenti?" Pada saat itu, Zhao Gongming mendengar transmisi suara. "Senior, senior, jangan lanjutkan. Senior, senior, tolong jangan lanjutkan. Masalah ini akan segera berakhir." Oh. Zhao Gongming melihat ke tempat tertentu di bawah tanah. Dia melihat ke tempat patung kertas itu bersembunyi dan berkata dengan tenang, "Jangan takut. Kami benar." Li Changshu hanya bisa menopang dahinya dengan satu tangan. Namun, dia segera menenangkan diri. Menurut kepribadian Zhao Gongming, dia sudah punya rencana dan 2 rencana cadangan. Untuk menyelesaikan masalah ini, dia harus meyakinkan Zhao Gongming terlebih dahulu dan kemudian membiarkan Zhao Gongming berurusan dengan Lao Dao yang bungkuk. Adapun dirinya sendiri, dia tidak bisa muncul. Li Changshu tidak berani menunggu lebih lama lagi. Dia segera menggunakan inkarnasinya untuk mengirim transmisi suara. "Senior, meskipun kita benar, kamu tahu bahwa 2 master di belakang orang ini bukan, senior, prestisemu di sekolah JE terlalu tinggi. Senior, prestise Anda di sekolah JE terlalu tinggi. Ada banyak senior dan ahli sepertimu di sekolah JE yang saleh dan setia. Jika Anda menjadi sasaran Sekte Barat, bagaimana sekolah JE membiarkan masalah ini selesai? Jika masalah ini meledak, itu mungkin menyebabkan pertempuran antara Sekte Barat dan sekolah JE. Saat itu, pasti akan ada korban jiwa. Bagaimana Anda bisa tahan melihat sesama Taois Anda terluka? Senior, Anda bukan orang yang tidak penting seperti saya. Setiap kata dan tindakan Anda akan memengaruhi arah keberuntungan dunia primordial." Zhao Gongming mengerutkan kening ketika mendengar itu. Dia mencubit janggutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia langsung mengirim transmisi suara ke patung kertas Li Changshu. "Kata-kata itu memang masuk akal, tapi orang ini memaksamu untuk menghancurkan tiruanmu." Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. "Saya seorang kultivator penyempurnaan Qi dari sekolah Ren. Saya berasal dari keluarga yang sama dengan Anda, senior. Senioritas saya jauh lebih rendah dari Anda." Li Changshu mengirim transmisi suara dan menghela nafas. "Alasan mengapa saya tidak ingin menunjukkan wajah saya yang sebenarnya kepada orang lain adalah karena sekolah Ren kami mengejar kedamaian dan kelambanan. Jika saya keluar untuk mengumpulkan jasa persembahan dupa, guru Taois Agung saya tidak akan menyukainya. Meskipun guru Taois Agung saya tidak peduli dengan masalah dunia, dia menganggap serius masalah 3 sekte dari Sekte Dao. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menderita gesekan terus-menerus antara sekolah Chan dan sekolah Jie. Dia khawatir. Oleh karena itu, jika orang-orang dari Sekte Barat mencari saya akan segera menghancurkan inkarnasi saya. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan mereka." Zhao Gongming tampak tercerahkan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, "Mengapa kita tidak menghancurkan Dao ini dan mengakhiri semuanya? Bagaimana kita bisa menyembunyikan ini dari Tuan Sage? Lalu apa yang harus kita lakukan?" Li Changshu berkata, "Jika saya berani, saya memiliki beberapa tindakan balasan. Senior, jika Anda mempercayai saya, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakannya." "Hei,
Bukankah kamu memperlakukanku seperti orang luar? Zhao Gongming melambaikan tangannya dan mengirimkan transmisi suara ke patung kertas Li Changshu. Sekte Dao adalah sebuah keluarga. Aku tidak mempercayaimu, tapi bisakah aku mempercayai orang ini? Saran apa yang Anda miliki? Beritahu saya. Saat dia berbicara dengan Zhao Gongming, Li Changshu sudah menemukan pemikiran selanjutnya. Apa yang disebut cara beradaptasi tidak bisa hanya melihat dampak saat ini. Bahkan jika waktunya sempit, dia harus memikirkan dengan jernih tentang kemungkinan rute pengembangan yang mungkin muncul di masa depan dan menghasilkan rute yang paling tidak berbahaya baginya. Selain itu, beberapa prinsip juga yang paling penting. Dia harus bersikeras pada identitasnya sebagai murid Dao Sekte dan berdiri teguh di sisi leluhur Dao dan 3 orang murni, Tuan Sage. Dia harus mematuhi prinsip bahwa Sekte Dao adalah sebuah keluarga dan ketiga sekte itu memiliki asal yang sama. Dia harus bersikeras untuk melindungi kepentingan sekolah Ren dan mempertimbangkan kebanggaan Lord Sage manapun dan pakar kelas 1. Dia tidak bisa membuat dirinya sendiri dalam masalah. Selain 3, saya harus bertahan, ada juga 5, persiapan yang diperlukan, dan 9 rencana aksi. Terakhir, dan juga poin yang paling penting, dia tidak bisa pamer. Pamer adalah tabu dalam Dao. Dalam kehidupan Li Changshu sebelumnya, hal yang paling membekas dalam dirinya adalah kisah sejarah pembunuhan Yang Xiu. Dia mengambil inisiatif untuk pamer. Itu disebut kematian karena kecerobohan. Setelah datang ke dunia primordial, hal yang paling mempengaruhinya adalah dongeng dunia primordial di mana kura-kura hitam dibunuh. Kura-kura itu tidak bersalah. Tubuhnya terlalu besar, sehingga kakinya dipotong untuk menopang langit. Itu adalah penggambaran terbaik dari pamer secara pasif. Jika kura-kura hitam biasanya bersembunyi atau pergi ke laut kekacauan atau kehampaan lebih awal, Lord Sage kemungkinan besar akan menggunakan gunung lain untuk menyempurnakan pilar surgawi lagi. Tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh kura-kura demi kenyamanan. Karena itu, dia tidak akan mengekspos dirinya sendiri jika dia bisa menghindari mengekspos dirinya sendiri. Jika orang lain tidak dapat mengetahui tentang dia, dia pasti tidak akan dengan mudah memberikan petunjuk apapun tentang dia. Kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri pada tahap awal adalah menemukan pendukung yang stabil dan tidak mengungkapkan jejak sama sekali. Akan lebih baik jika Triloka tidak mengetahui namanya. Kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di tahap tengah adalah Golden Body of Merit, pendukung, dan fakta bahwa Triloka tidak mengetahui keberadaannya. Jika tidak, bukankah saya akan mengecewakan tindakan Tuan Sage yang membantu saya menyembunyikan rahasia surgawi? Di masa depan, selain nama samaran Taois Canggeng, Li Changshu memutuskan untuk membuat nama Tuan Muda Suandu dan Suandu Kecil untuk menghindari karma. Tentu saja, dia harus merencanakan dengan hati-hati di masa depan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan krisis ini. Zhao Gongming memukuli murid orang suci barat. Sekte Dewa Laut terlibat. Saya khawatir mereka akan dihukum setelah ini. Ada 3 kesulitan utama dalam hal ini. Murid orang suci tidak dapat dibunuh. Pihak lain mungkin membalas dendam pada Sekte Dewa Laut Selatan untuk melampiaskan amarahnya di masa depan, dan dia bahkan mungkin menggunakan nama orang suci. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Zhao Gongming, jadi dia tidak tahu temperamen Zhao Gongming. Mungkin saja semakin dia menghitung, dia akan semakin bingung. Dia juga harus mempertimbangkan harga diri kedua belah pihak, oleh karena itu, Li Changshu memilih solusi yang paling dapat diandalkan untuk kesulitan tersebut sesuai dengan prinsip, ketekunan, persiapan, dan rencana tindakannya. Dia menggunakan akal sehatnya untuk mengirim transmisi suara ke Zhao Gongming yang tidak dapat dideteksi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika dia mendengar transmisi suara, Zhao Gongming mengerutkan kening pada awalnya. Namun, Li Changshu mengucapkan beberapa patah kata dan menyebutkan kehidupan dan kematian saudara-saudari di sekte yang paling dikhawatirkan Zhao Gongming. Zhao Gongming dengan cepat mengangguk dan setuju. Ketika Li Changshu menyelesaikan pidatonya, Zhao Gongming bahkan merasa bahwa meskipun merepotkan berurusan dengannya seperti itu juga sedikit berbahaya. Namun, jika dia benar-benar dapat mencapai efek yang disebutkan oleh Dewa Laut, itu memang akan jauh lebih cemerlang daripada membunuhnya secara langsung. Zhao Gongming berpikir sendiri, Dewa Laut Samudra Selatan ini tampaknya berasal dari sekte yang sama dengan sekolah Ren, itu sangat disayangkan. Jika saya bisa mendapatkan kembali sekolah Jie, saya bisa mendapatkan pahala dan menghasilkan ide. Dia jauh lebih dapat diandalkan daripada 10 penguasa langit. Oleh karena itu, di kuil Dewa Laut yang kecil,
Patung kertas Li Changshu bersembunyi lebih dalam di bawah tanah dan bersiap untuk menghancurkan diri sendiri kapan saja dia menggunakan keinginan spiritualnya untuk mengamati kedua ahli di halaman. Kemudian, dia berkomunikasi dengan Aoyi, yang telah menonton pertunjukan dari samping, dan memberinya ratusan instruksi dengan kehendak spiritualnya. 1 jam kemudian, Li Changshu mengirimkan transmisi suara dengan inderanya yang abadi. Saya siap, silakan, senior. Di pelataran, Zhao Gongming mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan 24 mutiara ilahi penenang laut. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Taois bungkuk itu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bangun dan pergi ke gunung spiritualmu bersamaku. Taois bungkuk, yang sedang berbaring di tanah, mengerutkan kening dan memelototi Zhao Gongming. Sang Taois berkata dengan dingin, beraninya kau mengikutiku ke gunung spiritual, kenapa aku tidak berani? Zhao Gongming mengutuk, hari ini, kamu menggertak sekte Dao terlebih dahulu. Saya ingin bertanya kepada kedua paman tuan apa alasannya. Li Changshu merenung sejenak dan merasa bahwa emosi kakek Chow masih sedikit kurang. Dia harus sedikit sedih dan marah. Itu adalah langkah pertama yang dengan tegas mendefinisikan masalah ini sebagai konflik antara sekte Dao dan sekte Barat. Lao Dao yang bungkuk segera melompat ketika mendengar itu. Dia meraih tongkat di tangannya dan tampak seperti dia akan menghancurkan seseorang. Zhao Gongming maju setengah langkah. Matanya dipenuhi dengan tatapan mengancam, dan janggutnya berkibar ke depan. Lao Dao yang bungkuk tanpa sadar gemetar dan mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi rasa takut. Alam semesta masih disegel oleh Zhao Gongming. Lao Dao yang bungkuk baru saja mengalami kekuatan murid sekte luar sekolah Jie. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Lao Dao yang bungkuk mengutuk, hari ini, orang-orang dari sekte Dao Anda berkomplot melawan saya. Bagaimana Anda bisa membalas? Lihatlah betapa menyedihkannya aku sekarang. Saya ingin pergi ke Green Touring Palace Anda dan berbicara dengan Anda. Kamu sengsara. Zhao Gongming mencibir. Dia ingat metode yang digunakan Dewa Laut Samudera Selatan untuk mengirim transmisi suara. Dia merasa sedikit tertarik, tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, Zhao Gongming menjerit dan memuntahkan seteguk darah. Dia mencengkeram dadanya dan terbatuk keras. Pada saat yang sama, aura Zhao Gongming lemah, dan rune Dao-nya menghilang. Aura aslinya langsung menghilang, seolah-olah dia terluka parah. Zhao Gongming mengertakkan gigi dan berkata, aku jelas terluka oleh hartamu yang luar biasa. Ketika saya bertarung dengan Anda barusan, Anda melukai basis Dao saya. Saya khawatir saya tidak akan dapat pulih tanpa puluhan ribu tahun. Ayo, ikuti saya ke gunung spiritual. Kita belum selesai hari ini. Lao Dao yang bungkuk melebarkan matanya. Meskipun dia luar biasa dalam perencanaan, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Li Changshu, yang mengamati melalui patung itu, menghela napas lega. Langkah tersulit telah berhasil diambil, harus dikatakan bahwa reaksi kakek Chow cukup luar biasa. Dia memang rubah tua cerdik yang bertahan di dunia primordial. Langkah kedua adalah mengubah konsep dan merebut landasan akal yang tinggi dengan melukai dirinya sendiri. Langkah ketiga dibagi menjadi 6 situasi dan 6 jalur. Zhao Gongming menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengutuk lagi, siapa yang bisa lebih buruk dari rekan Taois Dewa Laut? Inkarnasinya dipaksa mati olehmu. Tidak mudah menumbuhkan inkarnasi. Berapa banyak basis Dao dan pengalaman Dao yang hilang darinya? Bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah ini? Lao Dao yang bungkuk menegur, kamu memutarbalikkan kata dan memaksakan logika. Kamu memfitnah saya. Zhao Gongming mengutuk, saya memiliki luka sebagai bukti. Anda pelakunya. Ikuti saya ke gunung spiritual untuk menghadapi saya. Kamu, Zhao Gongming, apakah kamu tidak tahu malu? Lao Dao yang bungkuk mengutuk. Tiba-tiba, sebuah rencana muncul di benaknya. Dia mengambil tongkat jalan di tangannya dan membenturkannya dengan keras di bahunya. Guntur teredam terdengar dalam radius 50 km. Salah satu lengan Lao Dao yang bungkuk digantung. Bahunya hancur. Dia mencibir dan berkata, kamu pelakunya. Pergi ke Green Touring Palace. Ketika Zhao Gongming melihat itu, dia menggertakkan giginya dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan memuntahkan darah. Lao Dao yang bungkuk mengambil keputusan. Dia mengangkat tangannya dan memukul dadanya beberapa kali. Keduanya tampak bersaing. Tiba-tiba, tubuh Zhao Gongming bergetar. Darah yang dia keluarkan langsung menguap, dan auranya kembali normal. Dia menjadi energi kembali, dan janggutnya masih bersih. Dia mengeluarkan bola penahan bayangan yang terbungkus lapisan kekuatan abadi dari lengan bajunya.
Dia dengan tenang mengaktifkan 24 mutiara ilahi penenang laut dan membuka bola penahan bayangan. Segera, sebuah bayangan muncul di depan Zhao Gongming. Apa yang muncul di dalamnya adalah adegan Lao Dao yang bungkuk menghancurkan dirinya sendiri. Lao Dao yang bungkuk langsung bereaksi dan hendak menyerang. Namun, 24 mutiara ilahi penenang laut mengerahkan kekuatan mereka dan sekali lagi memperbaiki Lao Dao, yang sudah terluka, di tempat. Itu adalah langkah ketiga dari situasi keempat, fitnah pihak lain dan tangkap kelemahan pihak lain. Itu di luar dugaan Li Changshu bahwa itu akan berjalan begitu lancar. Zhao Gongming menatap Lao Dao yang bungkuk dan berkata dengan tenang, "Rekan Taois, mengapa Anda melukai diri sendiri di depan saya? Tapi apakah Anda ingin menodai ketidakbersalahan saya tanpa alasan? Apakah Anda akan menggunakan masalah ini untuk mengobarkan pertempuran antara Sekte Dao dan Sekte Barat?" Uploader by Novel Novel. Sepertinya saya hanya bisa mengambil item ini untuk mencari beberapa teman baik untuk dia mati. Jika saya ingat dengan benar, Anda sepertinya mengatakan bahwa Anda adalah murid ketiga dari Sekte Barat. Saya tahu bahwa tidak mudah bagi kedua bibi tuan untuk menarik garis keturunan gunung spiritual. Namun, menggunakan metode seperti itu untuk memeras harta dari orang lain terlalu memalukan. Kamu, Lao Dao yang bungkuk sangat marah hingga bibirnya bergetar. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Zhao Gongming, semua orang mengatakan bahwa kamu adalah orang yang benar dan terus terang. Aku telah mengalaminya hari ini. Saya benar-benar mengalaminya. Zhao Gongming melihat ke langit dengan tangan di belakang punggungnya dan mendesah dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melakukan skema seperti itu, namun, Dewa Laut Samudra Selatan benar. Dia setia kepada saudara laki-laki dan perempuannya dan para murid dari Sekte Dao, bukan kepada orang luar seperti dia. Dia sedikit berbahaya karena dia tidak ingin menimbulkan konflik antara Sekte Dao dan Sekte Barat. Dia ingin melindungi sesama muridnya. Setelah itu, Zhao Gongming tidak mengatakan apa-apa dan menunggu Lao Dao yang bungkuk berbicara. Pada saat itu, Lao Dao yang bungkuk sudah memahami sesuatu. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Rekan Taois, apa yang ingin kamu lakukan? Ada apa? Hari ini, aku dipermalukan olehmu. Apa lagi yang bisa saya lakukan?" Zhao Gongming berkata dengan tenang, terus terang. "Rekan Taois, apakah Anda ingin mengubah masalah ini menjadi masalah kecil dan menyelesaikannya secara pribadi, atau Anda ingin terus menimbulkan masalah?" Lao Dao yang bungkuk sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin meratakan area dalam radius 50 km, tetapi dia tidak ingin menyia-nyiakan jasanya dengan sia-sia. Meskipun dia ditekan oleh mutiara ilahi penenang laut, dia tidak bisa menghentakkan kakinya dengan santai. Lao Dao yang bungkuk berkata dengan dingin, "Bagaimana kalau kita menyelesaikannya secara pribadi? Jadi bagaimana jika kita menyebabkan keributan besar? Rekan Taois, jika Anda ingin menyelesaikannya secara pribadi, mari selesaikan masalah ini hari ini. Rekan Taois, buatlah sumpah Dao besar dan saya akan segera menghancurkan barang ini." Zhao Gongming melambaikan harta dharma, bola penahan bayangan, di tangannya. "Jika kamu ingin membuat keributan besar, aku hanya bisa mengambil item ini dan membiarkan 3 saudara perempuan angkatku menonton pertunjukan. Lalu, aku akan pergi ke Pulau Golden Ao, Pulau Penglai, dan tempat lain di mana para pembudidaya Ki Refinement dari Jie kumpul sekolah. Saya akan memperluas wawasan semua orang dan membiarkan mereka diperingatkan. Ada lebih banyak trik di dunia ini daripada di zaman kuno dan kuno. Pada akhirnya, jika tidak berhasil, saya akan mengunjungi Jade Void Palace, mengunjungi Celestial Court, dan berjalan-jalan di benua tengah." Zhao Gongming berhenti, instruksi Dewa Laut bergema di dalam hatinya. Meski dia tidak mengerti apa artinya, masalah itu sudah berkembang dengan lancar. Itu semua sejalan dengan rencana Dewa Laut. Jika bukan karena pertimbangan sesama Taois di sekte, saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, namun, perasaan ini, itu tidak buruk. Oleh karena itu, Zhao Gongming berkata, "Aku tidak punya niat untuk peduli tentang hal-hal teduh yang telah kamu lakukan di 4 lautan. Aku sebenarnya hanya di sini untuk mengobrol dengan Dewa Laut Samudra Selatan." Setelah mendengar itu, mata Lao Dao yang bungkuk berkedip, dia sudah mengambil keputusan. Dia berkata dengan suara rendah, "Aku salah tentang masalah ini. Aku akan bersumpah Dao Agung sekarang. Tunggu." Zhao Gongming tersenyum dan berkata, "Mohon tunggu sebentar." Lao Dao yang bungkuk tidak mengerti, tepat saat dia hendak berbicara,
raungan naga rendah tiba-tiba terdengar dari samudera selatan. Seorang lelaki tua berkepala naga mengendarai awan dan membungkuk di udara. Dia mengirim sehelai kain ke Zhao Gongming dengan kekuatan abadinya. Tetua berkepala naga tidak mengatakan apa-apa dan pergi di atas awan. Itu adalah langkah kelima dari skema Li Changshu sendiri, untuk mengalihkan perhatian pihak lain dan mengikat kebencian orang itu dengan sekolah naga dan Jie. Bagaimana mungkin Lao Dao yang bungkuk tidak mengerti? Hari ini, ternyata sekolah Jie dan naga telah memasang jebakan untuknya. Para naga memang tidak mau menyerah. Zhao Gongming melempar kain itu. Lao Dao yang bungkuk membuka kain yang berisi kekuatan abadi dan melihatnya. Sebenarnya ada kata-kata kecil di atasnya. Awalnya adalah mantra pencerahan, isinya adalah bahwa dia tidak akan mempersulit sekolah Jie, naga, dan sekte Dewa Laut di masa depan. Dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Kalau tidak, jika dia ditinggalkan oleh Great Dao, jasanya akan kembali ke nol, dan keberuntungannya tidak akan ada. Betapa kejamnya, apalagi isi sumpahnya sangat detail. Zhao Gongming melambaikan harta dharma di tangannya dan tersenyum. Rekan Taois, tunggu apa lagi? Apakah sumpah Dao besar yang sederhana begitu merepotkan? Pada saat itu, wajah bermartabat dari murid sekte luar sekolah Jie sebenarnya sangat jahat di mata Lao Dao yang bungkuk. Lao Dao yang bungkuk mengertakkan gigi. Isi sumpah hanya membatasi dirinya. Di masa depan, dia akan menarik diri dari masalah berkomplot melawan naga. Dia tidak akan pernah datang ke sana lagi dan tidak pernah menyebutkannya kepada orang lain. Itu tidak akan mengganggu rencana sekte barat. Pada kenyataannya, bahkan jika dia tidak membuat sumpah Dao besar itu, Lao Dao yang bungkuk tidak akan menyebutkan masalah itu kepada orang lain. Dia adalah murid dari orang suci. Apakah dia tidak tahu malu? Namun, pada saat itu, pemilik patung kertas, yang bersembunyi di kedalaman yang tidak diketahui dan mungkin akan mencapai langit Netherworld, hanya mengenali benda itu. Li Changshu meminta Aoyi untuk mengikuti format sumpah Aoyi saat itu dan menambahkan 60% pengaturan. Dia mempertimbangkan semua situasi yang dapat dipertimbangkan dan memadatkan sumpah itu. Kemudian, para ahli dari South Ocean Dragon Palace dengan cepat mengirimkannya. Segera, Lao Dao yang bungkuk duduk bersila. Dia terlebih dahulu membaca mantra pencerahan sebelum membacakan isi sumpah. Ketika ahli seperti itu bersumpah, Dao Surgawi segera merasakannya. Gelombang kekuatan surgawi turun, dan Dao Surgawi merekam sumpah Lao Dao yang bungkuk. Zhao Gongming, yang berada di samping, mau tidak mau berkedip. Ketika mendengar isi sumpah itu, dia menggunakan kemampuan mistiknya untuk melihat kata-kata padat di kain itu. Sudut mulutnya berkedut. Dewa Laut Samudera Selatan ini, lebih baik bagi saya untuk menjadi teman dan bukan musuh. Ketika Taois bungkuk itu pergi, ekspresinya sangat rumit dan suram. Dia awalnya adalah orang besar yang baik dari sekte barat, tetapi dia telah berjalan keluar dari awan dengan kehidupan abadi yang frustrasi. Zhao Gongming terhibur. Dia telah memukul seseorang dan membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, mereka harus meminta maaf kepadanya. Perasaan itu memang belum pernah terjadi sebelumnya dan agak baru. Zhao Gongming memandangi kain yang telah dilempar ke tanah dan mengaitkan jarinya tanpa meninggalkan bekas. Dia mengambil templat sumpah dan memasukkannya ke lengan bajunya. Barang bagus. Setelah melakukan itu, Zhao Gongming berkata, "Rekan Taois, orang itu telah pergi. Keluarlah." Li Changshu setuju melalui transmisi suara. Namun, setelah beberapa saat, Lao Dao yang berambut putih dan tampak baik muncul dari tanah. Sebelumnya, patung kertas itu terkubur sedikit lebih dalam. Lao Dao mengangkat tangannya dan memasang lapisan penghalang kekuatan abadi. Dia membungkuk kepada Zhao Gongming dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan saya, senior." Hahaha. Zhao Gongming segera membelai janggutnya dan tertawa. "Apakah saya yang menyerang, atau apakah Anda yang memerintahkan saya untuk menyerang? Hari ini, saya telah menghindari kemungkinan bencana. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Senior, apa yang kamu bicarakan? Jangan memanggilku sebagai senior. Aku, Zhao Gongming, suka berteman. Panggil saja saya sebagai rekan Taois." Li Changshu tidak bisa berkata-kata. "Namun, saya tidak ingin menjadi teman baik Anda. Saya juga tidak ingin Anda memasukkan cerita saya. Saya juga tidak ingin menjadi benar dengan Anda." Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan itu dengan lantang. Tidak hanya dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang, tetapi Li Changshu juga harus mengungkapkan senyum tulus dan menangani masalahnya. Dia berkata kepada Zhao Gongming, "Kalau begitu saya tidak akan menolak. Saya akan memanggil Anda sebagai rekan Taois."
Hahaha. Zhao Gongming tertawa lagi. Dewa Laut, kamu benar-benar orang yang menarik. Ya, siapa nama Dao Anda? Saat dia berbicara, Zhao Gongming membungkuk ke patung kertas dan secara resmi memperkenalkan dirinya. Saya adalah kultivator penyempurnaan Qi dari sekolah Jie, Zhao Gongming. Aku, pikiran Li Changshu berpacu. Dia tidak bisa menyebutkan nama, Tuan Muda Suandu, Master Suandu telah dipanggil seperti itu selama bertahun-tahun. Itulah mengapa Master Taois Agung menyebut dirinya seperti itu. Tidak masuk akal baginya untuk mengatakannya secara langsung. Tidak masalah jika dia malu. Saya menyebut diri saya Taois Canggeng. Saya menyebut diri saya Taois Canggeng. Canggeng. Taois nama Taois. Zhao Gongming diam-diam menyimpulkan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Namun, dia merasakan gumpalan rune Dao dari lukisan Taiji dan memastikan bahwa itu adalah keluarganya. Taois, aku, Taois Zhang, dia, Taois Zhang, Zhao Gongming merenung sejenak dan tidak ragu. Dia berkata langsung, bisakah saya menggunakan ide ini di tempat lain di masa depan? Li Changshu bergumam di dalam hatinya. Mungkinkah Dewa Keberuntungan di masa depan ini akan terus mencari orang lain untuk ditipu, selama kamu tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, secara alami tidak ada hubungannya denganku. Pada akhirnya, ini hanyalah tindakan darurat. Senior, Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Ini akan dengan mudah merusak reputasi Anda. Hahaha, Zhao Gongming tertawa terbahak-bahak, dia sangat senang. Dia mengeluarkan kipas lipat lagi dan menambahkan mutiara putih susu. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah harta yang kamu jatuhkan ketika inkarnasimu mati. Mutiara ini dapat dianggap sebagai hadiah terima kasih dari saya. Jika Anda memperlakukan saya, Zhao Gongming, sebagai teman, terimalah, jangan menolaknya. Ini, terima kasih, rekan Taois. Li Changshu mengambil kipas kertas itu lagi. Namun, ketika dia mengambil batu itu, hatinya sedikit bergetar. Batu roh kekacauan. Itu adalah bahan berharga yang hanya bisa ditemukan di Laut Chaos, itu bisa digunakan untuk memurnikan harta karun Numinous postnatal. Itu juga bisa disempurnakan menjadi Primordial Chaos Pearl. Itu bisa digunakan untuk merencanakan, menyergap, dan menghancurkan spirit root walnuts. Hanya bisa dikatakan bahwa kakek Chow memang kakek Chow, dia bisa memberikan harta spiritual postnatal dengan santai. Jika dia bertemu Taois Duobao, murid tertua dari sekte dalam sekolah Jie, bukankah itu, tentu saja, dia tidak akan bertemu dengannya jika dia bisa. Rekan Taois, kata Li Changshu dengan serius, sebelumnya, saya hanya menyebutkan sebagian dari rahasia mengapa Sekte Dewa Laut dapat memiliki begitu banyak persembahan dupa. Sebenarnya ada hal penting lainnya. Oh, Zhao Gongming meletakkan tangannya di belakang punggung dan memarahi dengan bercanda, rekan Taois, kamu sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Li Changshu berkata, saya tidak mengenal Anda sebelumnya, rekan Taois. Saya tidak berani bicara banyak. Itu benar. Zhao Gongming melambaikan tangannya dan dengan cepat mengangguk. Saat ini, kita dapat dianggap telah melalui cobaan dan kesengsaraan bersama. Ini adalah persahabatan yang erat. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Itu memang trik yang sama dengan Toxic Junior Sister. Namun, saudari junior beracun suka membiarkan imajinasinya menjadi liar. Tembakan besar ini memiliki tingkat kultivasi dan harta karun padanya, jadi dia mengatakannya dengan santai. Lupakan saja, saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, akan merepotkan jika aku ditarik ke kuil untuk menjadi saudara angkat. Pada saat itu, Li Changshu mengeluarkan versi hardcover dari ajaran Sekte Dewa Laut yang telah dia berikan kepada Kaisar Giok dan menyerahkannya kepada Zhao Gongming. Isi ajarannya adalah bagaimana membujuk manusia untuk berbuat baik dan bagaimana membuat orang beriman hidup aktif. Jika orang-orang abadi dari sekolah Jie dapat menggunakan item ini sebagai referensi ketika mereka mengumpulkan persembahan dupa mereka, Li Changshu akan dapat memperoleh beberapa pahala. Itu hal yang bagus. Tidak akan ada karma apapun. Selain itu, sekolah Jie menyatukan persembahan dupa mereka sebagian besar di Tricilio Kosem. Zhao Gongming memegang ajaran dan membacanya dengan cermat untuk sementara waktu. Segera, dia mengerti dan menghela nafas. Memang, Sekte Dao harus melindungi sekolah Ren. Ini adalah masalah yang sering diabaikan oleh para pembudidaya Qi refinement dari generasiku. Terima kasih atas bimbingan Anda, rekan Taois, akhirnya aku mengerti hari ini. Pahala dari persembahan dupa ini sebenarnya tidak penting. Ketika saya kembali, saya akan memberitahu mereka dan membiarkan mereka berkultivasi dengan damai.
Li Changshu juga mengayunkan pinggangnya. Memang, dia sama sekali tidak bisa memprediksi pikiran Zhao Gongming. Ketika Zhao Gongming meninggalkan kuil Dewa Laut, dia sangat bersemangat dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura keributan. Li Changshu dengan hati-hati menghitung konsekuensi dari masalah tersebut. Taois bungkuk itu ditahan oleh sumpah Dao Agung, masih ada Zhao Gongming dan naga di depannya untuk membantunya memblokir serangan. Bahaya tersembunyi tidak bisa dihindari. Sudah ada bahaya tersembunyi sebelumnya. Dia harus bersiap untuk menghancurkan inkarnasinya kapan saja. Kali ini, campur tangan kuat Zhao Gongming telah meningkatkan banyak variabel. Pertama, Sekte Barat kemungkinan besar akan berpikir bahwa naga ada hubungannya dengan sekolah Jie. Jika mereka menyelidiki dengan hati-hati, mereka juga akan menemukan bahwa Aoyi sedang berkultivasi di Pulau Golden Ao. Dengan begitu, itu bisa menghilangkan sebagian tekanan pada naga. Namun, kerugiannya adalah jika Sekte Barat bertekad untuk menjatuhkan naga, mereka pasti akan lebih berhati-hati dalam rencana dan pengaturan mereka. Secara keseluruhan, hal itu adalah hal yang baik baginya. Sebelumnya, saya masih khawatir tentang bagaimana menghadapi Sekte Barat yang datang mencari saya. Kali ini, saya tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Tidak buruk menggunakan masalah ini untuk sementara membebaskan Sekte Dewa Laut dari masalah Sekte Barat yang berkomplot melawannya. Patung kertas Li Changshu memanggil petugas kuil dan memberinya emas dan perak. Dia memintanya untuk menenangkan orang-orang di kota nanti. Kemudian, Li Changshu menggunakan kehendak spiritualnya untuk mengirimkan transmisi suara dan menganalisis masalah Aoyi. Dia meminta Aoyi untuk mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan tuan itu nanti. Pada saat genting, dia mungkin bisa membantu para naga. Li Changshu merawat hierarki kedua dengan baik. Dia juga memberi Aoyi dua kata kunci yang dapat meningkatkan kesukaan kakek Chow, kesetiaan dan kebanggaan. Jika dia ingin berteman dengan Zhao Gongming, dia harus menurunkan pendiriannya pada tahap awal dan memberikan wajah yang cukup kepada Zhao Gongming. Kemudian, dia akan mundur setengah langkah dan menunggu Zhao Gongming berbicara dengannya sebagai orang yang sederajat. Dia akan mengatakan bahwa tingkat kultivasinya rendah dan kemampuannya dangkal, jadi dia tidak berani berteman dengannya. Pada saat itu, Zhao Gongming akan melambaikan tangannya dan mengatakan sesuatu seperti, "Saya tidak pernah berteman berdasarkan apakah mereka berkultivasi atau tidak." Selain itu, Li Changshu juga mengingatkan Aoyi beberapa ratus kali dan meminta Aoyi untuk menangani akibatnya. Setelah menangani masalah itu, Li Changshu mengamati dalam kegelapan selama 3 bulan lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada gangguan berikutnya, dia membiarkan patung kertas itu memasuki kondisi siaga. Aku harus mengirim setumpuk kertas lagi. Di ruang bawah tanah rahasia Gunung Xiaoqiong, Li Changshu membuka matanya. Lengan bajunya menyapu meja di depannya, dan beberapa patung kertas melompat keluar. Mereka memberi hormat pada Li Changshu serempak. Li Changshu terkekeh, tapi dia segera berhenti tersenyum. Dia menggunakan mantra pidato angin untuk mengirim transmisi suara ke Ling E untuk memberitahunya bahwa dia akan mengasingkan diri. Kemudian, dia berdiri dan berjalan ke sudut. Sebelumnya, dia telah merencanakan para naga untuk pergi ke pengadilan surgawi selama setahun. Pada saat itu, sepertinya tidak aman. Setelah merenungkan dirinya sendiri pada waktunya, Li Changshu mengerti mengapa mentalitasnya berfluktuasi sebelumnya. Dia mengkonsolidasikan hati daunnya lagi. Selanjutnya, saya harus menambahkan bahwa Master Taois Agung tidak akan muncul pada saat genting, dan para ahli dari dua sekte lainnya akan berpartisipasi dalam masalah ini. Situasinya mungkin berkembang secara berbeda. Setelah menarik napas dalam-dalam, Li Changshu menyortir pikirannya dan mulai berpikir dengan santai. Soal naga yang memasuki istana surgawi sepertinya adalah hasil dari paha ayam yang mengambil tindakan untuk menghentikan skema anggrek dan ketapel. Namun, itu mungkin juga menarik perhatian dari dua tembakan besar, piala cahaya malam, dan keranjang bambu. Dia harus mempertimbangkan semua situasi itu. Beberapa bulan kemudian, kanvasnya tidak cukup. Kakak Changshu belum keluar dari pengasingan. Ya, kakak senior mengirimi saya transmisi suara 3 tahun lalu bahwa dia ingin mengasingkan diri. Dia belum keluar sampai hari ini. Di Gunung Xiaoqiong, yang telah lama kembali ke kedamaian sebelumnya, Ling E dan Yukin Genya berjalan-jalan di sekitar kandang binatang spiritual dan mengobrol. Yukin Genya sedikit mengangguk, matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan. Ling E tersenyum dan berkata, "Kakak senior, apakah ada kabar baik?" "Tidak," kata Yukin Genya.
Aku hanya merasa bahwa kakak senior Changshu pasti telah memahami sesuatu setelah tidak keluar dari pengasingan begitu lama kali ini. Dia pasti telah banyak berkembang. Umur panjang tertentu, yang akan keluar dari ruang pil, diam-diam menaikkan tingkat kultivasi luarnya satu tingkat. Ranah Dao Rekuital tahap kedua. Tidak mudah untuk menerobos. Kemudian, Li Changshu berjalan keluar dari kamar pil. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangannya dan menguap. Dia melihat batu penginderaan yang berkeliaran di sekelilingnya dan membubarkan formasi susunan di luar ruang pil. Li Changshu awalnya mengira begitu dia keluar dari pengasingan, adik perempuan juniornya akan dapat mendeteksi keberadaannya. Dia tidak menyangka bahwa dua gadis cantik, yang sedang mempelajari binatang spiritual mana yang menderita sengatan panas, tidak akan memperhatikannya sama sekali meskipun dia sudah tiba di luar kandang binatang spiritual di atas awan. Apakah saya mengaktifkan seni penyembunyian? Li Changshu memeriksa kondisinya dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia menghafal sutra kemantapan untuk adik perempuannya sebanyak 300 kali. Nanti, dia akan menghafal 3000 kali dan melakukannya bersama. Ketika Li Changshu terbang ke kandang binatang spiritual, mereka berdua akhirnya menemukan jejaknya. Kakak senior, kakak Changshu. Dua teriakan terdengar, dan mereka datang untuk menyambutnya bersama. Namun, ekspresi mereka segera berubah. Linge berkata dengan cemas, kakak senior, apakah Anda berusaha lagi? Mengapa Anda berakhir seperti ini? Kakak Changshu, mengapa matamu cekung dan lingkaran matamu gelap? Mengapa kamu terlihat sangat kuyu? Li Changshu tersenyum tak berdaya dan berkata, terlalu merepotkan untuk berkultivasi. Saya tidak bisa memaksakan diri untuk menerobos, saya akan pergi ke kamar pil untuk tidur sebentar lagi. Yukin Genya buru-buru berkata, kakak Changshu, cepat dan istirahatlah. Aku akan pergi sekarang. Karenanya, Yukin Genya buru-buru membungkuk dan terbang menuju puncak pemecah surga di atas awan dengan cemas. Namun, dia bahkan tidak melihat ke belakang. Li Changshu mengerjapkan mata dan menyadari bahwa dia tampaknya telah memperoleh keterampilan baru. Linge membungkuk dan bertanya dengan lembut, kakak senior, apakah kamu benar-benar lelah atau kamu sengaja melakukannya? Li Changshu mengangkat tangannya dan mengetuk dahinya yang halus. Dia menghela nafas dan berkata, aku benar-benar lelah, ada banyak hal yang tidak dapat Anda sentuh karena tingkat kultivasi Anda terlalu rendah. Di masa depan, lupakan saja. Lupakan saja, fokus saja pada kultivasi Anda dan jangan berlarian. Ya, Linge tersenyum bahagia. Li Changshu melanjutkan, bawa lempengan batu itu ke kamar pil besok untuk mencariku. Sekarang tingkat kultivasimu secara bertahap meningkat, kamu akan dapat memasuki alam Dao Rekuital dalam 10 hingga 20 tahun lagi. Selanjutnya, saya akan mengajari Anda beberapa teknik bertarung dan cara memutuskan karma setelah bertarung. Belajarlah dengan baik. Itu semua adalah rahasia yang telah saya temukan sedikit demi sedikit. Linge berkedip dan setuju dengan patuh. Li Changshu menguap lagi dan berbalik untuk terbang kembali ke ruang pil. Dia benar-benar perlu istirahat untuk sementara waktu. Namun, dia tidak berani tidur. Dia hanya bisa bermeditasi dan tidur ringan, membiarkan sebagian pikirannya bergiliran untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, di sudut terpencil benua Aparagodania, dalam formasi susunan yang agak cemerlang, Lao Dao, yang mengenakan pakaian compang camping, terbaring di tanah dengan wajah bengkak dan air mata mengalir di wajahnya. Ada 24 mutiara ilahi penenang laut di sekelilingnya. Huff, kamu melukai teman baik saudariku yang disumpah beberapa yuan yang lalu, bagaimana bisa aku tidak membalaskan dendam teman lamaku setelah mendapatkan teknik mistik hari ini? Zhao Gongming berpikir sendiri. Dia meninjau langkah-langkah berikut dan dengan percaya diri menyingkirkan mutiara ilahi penenang laut. Dia menyiapkan beberapa harta dharma dan kain dengan templat sumpah. Zhao Gongming mengertakkan gigi dan mengutuk. Hei, aku diganggu olehmu hari ini. Ketika orang di tanah mendengar ini, dia langsung melompat dan menatap Zhao Gongming. Matanya sedikit linglung, tetapi Zhao Gongming telah mundur beberapa langkah dan memuntahkan seteguk darah. Pangkalan Dao saya terluka oleh Anda. Saya tidak akan dapat pulih tanpa puluhan ribu tahun. Ayo, ikuti saya ke gunung spiritual. Kita belum selesai hari ini. Sebagian besar hari di Sekte Dua Abadi cerah dan cuacanya bagus. Setelah beristirahat selama sehari semalam, Li Changshu merasa seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Pikirannya kosong, dan udaranya jernih. Dia tercerahkan,
dan pikirannya jernih. Itu memang cuaca yang bagus untuk pencerahan. Sesuai kesepakatan kemarin, Linge tiba di luar formasi array lebih awal dan menunggu selama 2 jam. Li Changshu sebenarnya sudah menatap adik perempuannya selama 2 jam. Ketika dia sedang beristirahat, dia mengaktifkan beberapa susunan pembunuhan di sekitar pil chamber. Tidak mudah bagi adik perempuannya untuk tumbuh dewasa. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya karena kecerobohannya. Untungnya, Linge sangat patuh dan berdiri dengan tenang di tepi formasi susunan. Ketika Li Changshu melepaskan formasi susunan, dia mengendarai awan dan menyenandungkan sebuah lagu. Ada senyum tipis di bibirnya saat dia melayang menuju ruang pil. Linge juga berdandan hari ini, dia mengenakan gaun putih tipis yang diwarnai hijau. Rambut panjangnya diikat dengan pita awan. Wajahnya yang halus dan cantik dihiasi dengan riasan. Saat rambut hitamnya berkibar, pinggangnya yang ramping bisa terlihat di gaunnya. Ujung gaunnya berkibar tertiup angin, memperlihatkan kakinya yang ramping yang bisa dipegang secara horizontal. Li Changshu memimpin adik perempuannya ke kamar pil. Tepat ketika dia akan mengaktifkan formasi susunan di sekitarnya dan memberinya pelajaran yang sistematis dan komprehensif, indera abadi menangkap bibi Master Jiu Jiu yang terbang keluar dari puncak pemecah surga. Setelah memikirkannya, Li Changshu merasa bahwa dia harus mengambil kesempatan untuk membiarkan bibi tuannya, yang kadang-kadang keluar, mengalami beberapa perubahan ideologis. Apa yang dimaksud dengan perubahan ideologis? Dia hanya memberikan bibi masternya beberapa saran kecil dan tidak berguna sehingga jika dia menghadapi karma di masa depan, dia dapat mengakhirinya secepat mungkin untuk mencegahnya mempengaruhi sekte dan Gunung Xiaoqiong. Segera, Jiu Jiu menyelinap dan melompat ke ruang pil dengan deru. Linge menepuk dadanya dengan kooperatif. Jiu Jiu sangat gembira. Li Changshu tersenyum dan menyerahkan beberapa pot anggur kepada Jiu Jiu. Dia berkata perlahan, "Bibi Tuan, saya akan mengajari Linge hari ini. Apakah Anda ingin mendengarkan di sini atau bermain di tempat lain?" Guru, Jiu Jiu berkedip dan dengan cepat membusungkan dadanya, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Hari ini, saya dengan enggan akan membimbing Anda dalam kultivasi Anda." Li Changshu mengangguk sambil tersenyum. Dia berpikir pada dirinya sendiri, kamu yang tertua, jadi kamu memiliki keputusan akhir. Di sini, dia mengacu pada senioritas. Cimat kontrol formasi di tangan Xiao Chen berkedip, dan lapisan formasi muncul di sekitar ruang pil. Li Changshu berkata, "Bibi Tuan, alangkah baiknya jika Anda bisa tinggal, namun, Anda tetap harus bersumpah bahwa Anda tidak akan memberitahu orang lain selain kami bertiga tentang apa yang Anda dengar hari ini. Bagaimanapun juga, ini adalah teknik unik Gunung Xiaoqiong kami." Jiu Jiu mengerutkan kening dan bergumam, apa yang tidak bisa dibocorkan? Apakah Gunung Xiaoqiong memiliki metode yang unik? Matanya tiba-tiba menyala. Mungkinkah itu ditinggalkan oleh Grandmaster jahatmu itu? Li Changshu dan Linge saling memandang dan tersenyum pada saat bersamaan. Jiu Jiu langsung tertarik. Setelah membuat sumpah, dia membawa kursi goyang dan melompat ke atasnya. Ayo, aku hanya akan duduk dan mendengarkan." Saat itu, Li Changshu sedikit mengubah rencana pelajaran yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia menghilangkan beberapa pengalaman pribadinya dan mulai mengajar Ling E. Ceritanya seperti ini, metode menakjubkan sejati dalam mencari kemenangan di lingkungan yang stabil adalah untuk mengakhiri 3 urusan karma. Jangan mengambil terlalu banyak pertemuan kebetulan dan harta karun. Buah dao umur panjang adalah milikmu. Ling E mendengarkan dengan sangat serius dan terus mengangguk. Jiu Jiu yang berada di samping cukup terkagum-kagum, bibi Tuan Jiang Lin, memang dari dunia luar. Prinsip-prinsip ini tampaknya sangat berguna. Oleh karena itu, Jiu Jiu mendengarkan dengan senang hati dan menjadi semakin bersemangat. Li Changshu memberi kuliah selama 1 jam sebelum memulai sesi tanya-jawab. Junior Sister, jika Anda bertemu seseorang dari dunia yang sama dengan Anda, dan niat pihak lain tidak jelas dan dia mengambil inisiatif untuk mendekati Anda, bagaimana Anda menghadapinya? Ling E berpikir sejenak dan berkata, gunakan agen yang melumpuhkan untuk menjatuhkannya. Li Changshu terus bertanya, jika dia hanya menanyakan namamu, Ling E berkata tanpa ragu, naikkan dosisnya. Jiu Jiu, yang berada di samping, mau tak mau bergoyang dan hampir meluncur dari kursinya. Li Changshu berkata, katakan padaku apa pendapatmu. Ling E berkata dengan serius, jika dia tahu namaku, bukankah dia bisa merapal mantra padaku? Li Changshu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok gelabelannya dan berkata, jangan ikuti teori pelajaran saya. Jangan ikuti teori yang saya ajarkan.
Bukan langkah bijak untuk membingungkan orang lain tanpa alasan, ikuti kata hatimu. Ling E mengatupkan bibirnya dan bergumam pelan, kakak senior, bagaimana jika kamu salah paham bahwa aku ada hubungannya dengan dia? Jiu Jiu tidak bisa menahan tawa. Li Changshu berkata, pikirkan lagi. Ling E mengerutkan kening dan merenung, segera, dia berbisik, ayo gunakan agen yang melumpuhkan untuk menjatuhkannya. Lalu, ubah aura dan penampilannya, taburkan anggur abadi ke seluruh tubuhnya, dan cepat tinggalkan sisinya. Hampir tidak lulus. Hehe, itu semua diajarkan oleh kakak senior. Li Changshu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu melewatkan mengamati lingkungan sekitar dan menyimpulkan kemungkinan hidup dan mati orang ini setelah pingsan. Ling E bertanya, tetapi jika saya pergi keluar sendirian, bukankah saya harus mengubah penampilan dan sosok saya dan mencoba yang terbaik untuk berbaur dengan lingkungan agar tidak menarik perhatian siapapun? Li Changshu tersenyum dan berkata, memang begitu. Anda telah tercerahkan baru-baru ini. Lanjutkan mendengarkan pertanyaan, begitu saja. Ling E duduk di sana dan terus menjawab. Li Changshu mondar-mandir di samping, mengajukan pertanyaan, mengajar, dan menjawab pertanyaan. Di kursi goyang di samping, ekspresi Jiu Jiu berubah dari keterkejutan menjadi keheranan, dan kemudian tiba-tiba mengerti, dia juga menyerap sedikit teknik rahasia unik Gunung Xiao Qiong. 4 jam kemudian, Li Changshu berkata, baiklah, itu saja untuk revisinya. Selanjutnya, isi pelajaran hari ini. Ling E mengangguk cepat dan menghela nafas lega di dalam hatinya, ekspresinya dipenuhi dengan antisipasi. Revisi. Bibi Tuan Jiu Jiu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan logika itu. Kemudian, Junior Sister, jika seseorang ingin membunuhmu dan kamu berhasil membunuh mereka, atau jika kamu menyingkirkan musuh bebuyutanmu, apa yang harus kamu lakukan? Ling E berkata tanpa ragu, lari jauh. Li Changshu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan ide yang buruk untuk melarikan diri jauh, tapi sebelum itu, apa yang harus kita lakukan dengan mayatnya? Bagaimana jika jiwa yang tersisa dari mayat itu melarikan diri dengan kebencian terhadap Anda? Di dunia ini, ada banyak teknik kultivasi yin yang memungkinkan jiwa sisa terlahir kembali. Ling E mencubit dagunya yang halus dan berkata dengan tegas, kakak senior, tolong ajari aku. Ini adalah inti dari pelajaran hari ini. Teknik penyebaran abu kiong kecil. Li Changshu mengangguk puas. Dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah papan kayu muncul di belakangnya. Ada lebih dari 10 gambar sederhana di papan kayu, dan ada penjelasan rinci di sisi setiap gambar. Li Changshu mulai berbicara tanpa henti. Langkah pertama menangani mayat adalah menyiapkan metode untuk menangani mayat-mayat ini, pil beracun dan true flames akan berhasil. Saat menangani jenazah, hal terpenting adalah menentukan apakah pihak lain memiliki harta dharma yang akan secara otomatis melapor kepada mereka. Oleh karena itu, cobalah yang terbaik untuk menghancurkan harta penyimpanan dharma pihak lain. Jangan selalu berpikir untuk membunuh orang dan mengambil harta. Namun, yang terpenting adalah berurusan dengan jiwa pihak lain. 3 alam menggunakan esens Soul Dao sebagai metode kultivasi arus utama. Warisan Dao yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Jiwa musuh adalah hal terpenting saat berhadapan dengan mayat. Hari ini, saya akan mengajari Anda artefak Dharma terkuat dari silsilah Gunung Xiao Qiong kami. Artefak Dharma yang paling kuat. Ling E tertarik. Li Changshu mengeluarkan 2 manik-manik zamrud dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Ling E. Ini adalah warisan. Ini adalah perhatian seorang kakak laki-laki untuk adik perempuannya. Item ini disebut Soul Bewitching Pearl. Itu hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk menyerap sisa jiwa, teriakan bibi tuan kecil datang dari samping. Beri aku satu juga. Li Changshu tersenyum dan mengeluarkan 2 lagi mutiara penyihir jiwa. Dia mendorong mereka ke bibi tuan kecil dengan simulasi kekuatan Dharma dan tersenyum. Bibi tuan, apakah menurutmu ini perlu? Jiu Jiu mengangguk berat, kemeja linen di tubuhnya tidak bisa menahan beban. Jiu Jiu tersenyum dan berkata, jangan tertipu oleh perilaku sembrono Grandmastermu. Dia sering menggertak yang lemah, menindas yang kuat. Namun, saya mengagumi kemampuannya. Saya melihatnya hari itu, jika tuanku tidak datang dan Penatua Wan tidak kejam, yang lain tidak akan bisa menghentikannya. Li Changshu tersenyum lega dan melanjutkan mengajar. Ini baru langkah pertama, kata Li Changshu. Mutiara penyihir jiwa mungkin tidak dapat sepenuhnya menyerap jiwa, bahkan mungkin meninggalkan jejak jiwa yang tidak lengkap.
Di tiga alam, ada harta karun yang disebut di senam jalan reinkarnasi. Ini memiliki efek memelihara sisa jiwa. Jiwa sisa juga bisa bereinkarnasi. Pada saat itu, kita membutuhkan ketiga sutra ini. Mantra berkat penghilang bencana, yang digunakan untuk melenyapkan karma seseorang. Sutra keselamatan, yang digunakan untuk mengarahkan jiwa sisa pihak lain ke 6 jalan reinkarnasi. Dan, mantra kelahiran kembali, yang datang dari barat. Setelah 3 mantra, dengan mutiara penyihir jiwa dan metode untuk membakar jiwa esensi pihak lain, selama Anda mengamati dengan cermat, sebagian besar waktu, Anda tidak akan melewatkan apapun. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus berada di lingkungan yang tenang dan melakukannya dengan cepat. Ling, E dan Jiu Jiu mengangguk pelan bersamaan. Ada sedikit kekaguman di mata mereka. Tentu saja, Li Changshu akan mengajari Ling, E versi asli dari kemampuan mistis guntingan kertas pembentuk manusia di masa depan. Dia tidak bisa dengan santai mengajar Bibi Master Jiu Jiu, lambat laun, sejak dini hari, matahari terbenam di barat. Di ruang pil, yang ditutupi oleh lapisan formasi susunan, sosok Li Changshu berjalan mondar-mandir. Ling, E terus mengangguk, bertanya, dan merevisi berulang kali, Jiu Jiu, yang tanpa sadar duduk di bantal meditasi bersama Ling, E, dengan cepat bergabung dengan barisan untuk meminta nasihat. Hanya bisa dikatakan bahwa bibi tuan kecil memang senior di sekte yang sangat dikagumi Li Changshu. Dia menerima pemikiran ini dengan sangat cepat, tentu saja, itu semua berkat Grandmasternya, Jiang Liner. Li Changshu tidak menyangka Grandmasternya, yang telah berkeliaran di luar, tiba-tiba kembali ke gunung. Inisiatifnya di gunung tiba-tiba menjadi lebih kuat, beberapa hal kecil dapat secara langsung dikaitkan dengan ajaran Grandmaster, dan ditutup-tutupi. Surat pertama yang ditulis Jiang Liner setelah dia pergi dikirim ke gerbang Duxian pada tahun ke-6 setelah dia pergi. Surat itu untuk Li Changshu dan bukan untuk Qiyuan Laodao. Li Changshu punya alasan untuk menyembunyikannya dari tuannya. Dalam surat itu, dikatakan bahwa Jiang Liner telah kembali ke grup abadi aslinya dan menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Dia sudah pergi ke Netherworld 3 atau 4 kali dan telah menggunakan koneksinya. Akhirnya, dia menemukan lintasan reinkarnasi Wan Jiangyu. Namun, Jiang Liner hanya mengetahui bahwa reinkarnasi terbaru Wan Jiangyu adalah bereinkarnasi sebagai roh pohon. Roh pohon ini lahir ratusan tahun yang lalu, dan umurnya akan segera berakhir. Jiang Liner memutuskan untuk menunggu kehidupan berikutnya Wan Jiangyu dan melihat apakah dia bisa membawa Wan Jiangyu kembali ke gerbang Duxian untuk memperbaharui takdirnya yang abadi. Mengenai itu, Li Changshu dan Ling E cukup senang. Li Changshu memutuskan bahwa dia pasti akan mempelajari jenis pil di masa depan untuk membantu Grandmasternya menghilangkan kekhawatirannya. Karena dia sudah memiliki ambition pil, maka sudah waktunya untuk membuat pil yang sesuai. Hanya dengan begitu itu akan lengkap. Berbicara tentang pil, ketika Li Changshu menyimpulkan tren umum di ruang bawah tanah rahasia, dia tidak lupa pergi ke tempat Wan Lingyun untuk melihat pil Immortal Sense. Namun, Tuan Tua Wan Lingyun tampaknya berada dalam dilema. Dia tidak bisa memperbaiki pil racun rasa abadi untuk waktu yang lama. Li Changshu tidak bisa langsung mengeluarkan pil anti-investigasi dan api hati. Dia hanya bisa menunggu Tuan Tua Wan Lingyun untuk mengetahuinya sendiri. Sekte Dewa Laut di Laut Selatan telah memasuki masa damai yang panjang. Namun, para naga mengalami beberapa masalah. Klan Laut terus memberontak di 4 lautan, menyebabkan istana naga di 4 lautan kelelahan karena berurusan dengan mereka. Jelas bahwa Sekte Barat diam-diam tidak berguna. Li Changshu tidak terburu-buru. Semua perubahan itu ada dalam deduksinya. Dia harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh Lord Sage dengan aman sambil melindungi dirinya sendiri. Tidak ada berita tentang keputusan pengadilan surgawi. Pada tahun ke-15 insiden di kuil Dewa Laut, Dong Mugong turun lagi dan membawa 3 pertanyaan dari Kaisar Giok. Li Changshu secara alami menjawabnya dengan mantap. Menurut pendapat Li Changshu, jawaban-jawaban itu tidak bagus, tetapi bisa dianggap, di atas rata-rata, mereka dapat menjamin bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah, tetapi mereka akan menghabiskan usaha yang tidak perlu. Kemudian, Dong Mugong tidak memberikan umpan balik pengguna, jadi Li Changshu tidak mengetahui efeknya untuk saat ini. Plot Sekte Barat melawan naga seharusnya berlangsung selama ratusan tahun, atau bahkan lebih lama. Li Changshu berkultivasi dengan tenang di gunung dan memahaminya. Dia menunggu perlahan dan menghubungi Aoyi secara teratur. Dia tidak cemas atau tidak sabar. Dia tidak mengambil inisiatif untuk terlibat. Matahari terbit dan bulan terbenam, dan siklus tidak berhenti. Langit cerah dan langit gelap.
Secara bertahap, deduksi Li Changshu tentang naga sudah sesuai dengan beberapa baris logis. Namun, dia tidak yakin apa yang akan dilakukan Sekte Barat selanjutnya. Hal pertama yang datang sebenarnya adalah pertemuan tiga sekte. Baru-baru ini, ada banyak berita di gunung. Tampaknya pertemuan tiga sekte akan dibuka lebih awal. Sekte abadi dari tiga sekte akan berkumpul di Sekte Istana Emas di Benua Tengah. Li Changshu memutuskan bahwa ketika masalah pertemuan tiga sekte mereda, dia secara pribadi akan menulis surat kepada Kaisar Giok untuk menjelaskan masalah tentang naga dan menstabilkan salah satu pihak yang terlibat dalam masalah naga pergi ke pengadilan surgawi. Dengan mentalitas mencobanya, dia memulai rencana pelariannya yang telah lama dipersiapkan. Mustahil baginya untuk menyergap Linge dan melukainya secara serius sementara dia tetap tinggal untuk merawatnya. Jika dia membiarkan tuannya merawatnya saat dia pergi, bukankah itu akan sia-sia? Bersambung.